ini data apa? Data persentase, data jumlah, data ukuran, berat, pH. Kemarin kalau secara teori persen itu transformasinya apa saja, Karin? Arsin, Pak. Ya, arsin. Dan juga satu lagi. Akar kuadrat. Yang di akar kuadratkan. Sekarang kita lihat data mentahnya ini ya, data kalau ini memang data mentah. Jadi kalau kita lihat angkanya 0,0 ini sampai 0, berapa nih paling besar? 0,58 ya. Ya, 0,5. Jumlahnya kan dihitung ya ininya ya. Ya dari 0,08 sampai 0,58. Itu besar apa kecil? Hah? Kecil, Pak. Besar, kecil. Kecil ya kalau 0,0, ya kalau besar tuh 1000, 2000, 3000 kalau jumlah ya. Kalau persen yang besar itu di atas 70%. Ya, ini masuk kecil sekali. Nah, secara teori kalau data kecil ya. Nah, ini seperti ini angkanya, transformasinya apa kalau perlu transformasi? Pilihannya adalah arcosinus atau akar kuadrat. Tetap seperti itu, balik-balik. Tapi umumnya akar kuadrat lebih cocok. Tapi kita lihat dulu ya. Ini Karina sudah menghitung, ternyata yang paling besar ininya, apa namanya? KK-nya, koefisien keragamannya, paling besar 30. Paling kecil 26 ya. Setelah dihitung dari besar ke kecil, kelipatannya cuma 1,43. Jadi sebenarnya data ini data yang bagus sekali. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi transformasi. Atau memang tadi jangan-jangan data ini sudah hasil transformasi sehingga jadi bagus. Jadi sebetulnya tidak perlu. Sekarang kita lihat kalau ditransformasi, di lock kan ini sebenarnya tidak boleh di lock ya, tapi ini kan coba belajar menghitung saja. Dan hasilnya ternyata memang lebih baik, walaupun tidak boleh ya kita gunakan log ya. Kemudian kalau di akar kuadrat, kenapa ini salah hitung tidak? Ini, oh iya ya, memang besar yang lain ya. Ini cara membaginya salah ini. Cara membaginya ini yang besar ini bagi ke yang kecil. Jadi tidak sama yang di atas. Ya. Kalau di atas kan ini sama yang kecil ini. Jadi ngitungnya yang paling besar di sini 10,8 tidak berubah. Setelah yang lain pencilan menjadi berkurang. Kalau ini akar kuadrat ya. Tapi akar kuadratmu tadi kan masih salah tuh. Ya, kalau akar kuadrat yang benar mungkin akan lebih baik. Ya. Ini pencilannya memang agak jauh ya. Ini pencilannya tinggal 2. Jadi kalau melihat ini, melihat box plot, asumsinya ini benar ya. Menghitung tadi, maka yang paling baik itu adalah yang akar kuadrat. Ya, cara melihatnya. Tapi kalau melihat dari selisih ini tadi, karena tadi kan salah hitung ini tadi ya. Ini kalau kamu hitung ulang, bisa Karin hitung ulang dengan data yang baru. Yang ini. Yang ini. Ya, kamu hitung ulang. Buang 0,5-nya. Kamu masukkan lagi datanya ke R. Lalu ini lihat box plotnya apakah harusnya lebih baik. Karena ini tidak sebesar ini. Menjadi kecil. Ya, seperti inilah kurang lebih. Kecil-kecil ya. Seperti ini. Sama besarnya. Kalau ini memang tidak buruk ini. Ini panjang, ini pendek, diburu. Walaupun pencilannya tidak begitu, ini 3 pencilannya ya. Justru yang aslinya ya memang 3 tidak berubah. Tapi mungkin kalau akar kuadratnya betul, mungkin akan lebih baik. Jadi kalaupun seperti hasilnya nanti seperti ini ya, dia pencilannya tinggal 2 ikut ini pencilan namanya. Pencilannya tinggal 2. Lalu ininya hampir sama besarnya, misalnya kalau benar ya, maka ini paling baik. Tetapi tetap secara asli data ini, ya kalau tidak parah nian, ini masih boleh dipakai. Tapi ini parahnya di sini nih sih kok nih.
ada garis median ini yang ke atas, tidak di tengah-tengah. Ini ke bawah. Nah, yang benar itu, yang baik itu di tengah-tengah seperti ini. Ini yang baik. Ataupun ininya jangan gemuk ego. Nah, ini gemuk ya, ini kurus. Jadi yang baik itu yang kurus-kurus, yang garis tebalnya ini di tengah-tengah. Nah, seperti ini, tengah. Itu baik. Ini data ini untuk kacang hijau normal. Ini tidak normal. Ini tidak normal. Ini tidak normal sebenarnya. Tapi setelah ditransformasi mungkin ini normal, ini tetap tidak normal. Tetapi karena ininya kecil, ya menjadi lebih baik. Jadi begitu, ya secara umum. Jadi agak susah membakukannya ya. Jadi perlu latihan. Tapi tetap kita kembali ke kalau tidak parah. Ya, seperti ini ragam masih ini mungkin ini tidak perlu transformasi. Tapi kalau kita terpaksa harus transformasi, maka yang terbaik adalah akar kuadrat dalam hal pencilan. Nah, ini pencilannya meskipun arkusinus katanya paling baik, tapi ternyata pencilannya tetap banyak. Itu Karin, itu silakan coba ya. Ini silakan Karin lanjutkan dengan uji lanjutnya, uji ragamnya. Apakah sudah ada formulanya di R? Coba saya cek dulu di R. Kalau sudah ada. Oh, belum ya? Belum. Ya, belum saya tampilkan. Berarti kalian tambahkan dengan gimana caranya? Saya masukkan lagi. Ini yang lebih lengkap ya. Ini saya copy lagi. Saya siapkan di mungkin yang kelas Karin ini kelas AET apa proteksi? HPT, Pak. Proteksi. HPT. Kita lihat dulu. HPT saya hanya 4 kali pertemuan, tidak banyak. Jadi yang apa namanya, kalau yang IT bisa lebih santai kita ya, bisa banyak mencoba. Yang IT terutama. Bapak, Internet lambat, ngubeng-ngubeng, ya apa? Bentar, saya masukkan Pak. yang lengkap. Internetnya jalan-jalan ini. Bentar ya. Saya masukkan dulu ke 10. Suaranya putus-putus ya? Enggak, Pak. Ini lama sekali, ini habis waktu menunggu. Jadi tugas ke-10. Ini karena banyak kelas. Ya, saya beri nama saya. Lalu ini saya masukkan yang tadi. Sebelum ini
Kalau tidak jalan bisa yang bawah. Ya. Lalu kita masukkan untuk analisis data RAL atau RAK ya. Saya cari dulu, saya juga tidak hafal ini program ini. Cari dulu di sumbernya. RAL RAK. Ya. Yang transformasi. Ya. Kita lihat dari saya pindahkan ke e-learning tadi. Pertama, nanti kalian mau yang mana? Misalnya yang baik data mentah, pilih raw. Kalau yang baik log, pilih log ya. Jadi saya beri informasi di sini menggunakan data terbaik. Jadi terbaik itu maksudnya raw kah? Apa log? Apa SQRT? Apa arsin? Atau log? Atau arsin? Atau SQRT? Jadi ini Anda cek. Yang terbaik itu pilih perintahnya. Jadi perintahnya itu nanti diganti sesuai yang terbaik. Misalnya yang terbaik adalah data mentah. Ya, untuk memudahkan Anda tulis seperti ini ya, Ansira raw. Terus T perlakuannya ditulis TRT kecil. Yang diamati raw ini tadi ya. Raw. Datanya dataku. Lalu untuk menampilkannya gunakan summary Ansira raw. Jadi ini kalau Anda sorot keluar. Terus ingin mengeluarkan hasil BNJ ya ini. Tapi ini saya tulis dulu ANOPA RAL ya. Lalu saya ganti misalnya ANOPA-nya kelompoknya kita beri nama, misalnya kelompoknya kelompok dilabeli sebagai misalnya GRP, misalnya grup. Ya. Nah, jadi ini kita beli tanda GRP. Jadi TRT plus GRP. Program. Bedanya di situ saja. Untuk RAP. Nah, yang lain ini dihapus saja. Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Nah, hasil mana yang paling ganti? Yang ada tulisan raw-nya ganti log semua ya. Kalau arsin ganti semua. Yang ada tulisan raw-nya ganti arsin. Jangan salah waktu gantinya. Ya, nanti dia error. Nah, ini silakan Anda download, coba ya, dianalisis data tadi. Apakah dia secara statistik berbeda nyata apa tidak. Yang mana yang berbeda? Nanti keluar ya. Jadi misalnya ya, kalau saya contohkan ini, saya dulu, submit dulu berarti ya. Kalau saya analisis itu tadi, saya coba nyalakan dulu R-nya. R itu huruf E-nya 1 saja.
HIJKLMNO PQR. R, saya pakai yang 403. Semakin baru download, semakin baru R-nya. Lalu kita kopikan tadi. Saya buka lagi e-learning-nya. Kuliah ke-10. Kita buka, pindahkan ke dari sini sampai atas ya. Lalu kita pertama buka dulu RCMDR ya, library, karena kita memakai RCMDR. Ada lagi yang lain pakai namanya apa namanya itu ya? Saya lebih senang RCMDR. Ada yang lainnya namanya Studio ya, RCMDR Studio atau R Studio ya. Itu mungkin lebih mudah. Saya tidak terbiasa. Maaf Pak, izin bicara Pak. Yuk. Kami yang dari IT belum sampai R Pak. Kemarin tuh baru sampai transformasi data di Excel. Oke. Yang saya masuk di download ya, IT. Maaf Pak, putus-putus Pak Ini suaranya Pak. saya internetnya putus nyambung. Oke, kita lanjutkan dulu. Saya masukkan dulu data yang tugas tadi ya, contohnya ya. Tugas ini tadi. Ya, ini kita beneri dulu datanya. Misalnya ini tadi SQRT-nya yang keliru. SQRT-nya sekarang sudah benar. Harusnya karena kan sudah dibeneri di sini ya. Ini untungnya kalau kita pakai sama dengan ya. Ini dibeneri ya, otomatis ininya ikut benar ya. Karena dia pakai sama dengan. Tapi kalau pakai copy paste tidak bisa ikut ya. Jadi ini saya pindahkan ke R. Sama seperti ini, harusnya yang bukan di sini, ini di txt, di R. Ini masukkan dulu datanya ini ke dalam R sampai proses. Karena agricolae belum saya jalankan, jadi perlu waktu dia berpikir. Nah, ini teko-teko R yang ada ini. Mana caranya? Apa laptop saya yang bermasalah? Bukan internetnya. Jadi R-nya lama sekali keluarnya. Harusnya dari sini tadi. Ini datanya sudah betul. Iya.
airnya juga ikut-ikut ngadat. Bapak, Pak, Ya. Air Rizky kemarin juga kayak Bapak, Pak, ngadat-ngadat kayak gitu. Terus nggak lama dari situ layarnya jadi gelap, Pak, jadi hitam semua. Terus Rizky udah ulang berkali-kali tapi tetap kayak gitu, Pak. Sampai sekarang pun masih kayak gitu. coba download ulang berarti ya. Kenapa ya sebabnya? Ini kalau dipaksa ya, kalau saya paksa ini, saya matikan, saya hidupkan ulang. Tunggu dulu karena apakah karena terlalu banyak ya. Ini bahkan tidak mau saya tutup. Sepertinya ada bukan hanya gangguan air ini ya, gangguan laptopnya mungkin. Saya lihat lagi. Ya, ini kepenuhan. Ya, biasanya rusak itu karena waktu downloadnya itu jangan lama. Downloadnya harus cepat. Ya, sepertinya komputer saya yang bermasalah ini karena Zoom-nya juga mau ngadat juga. Padahal ini semua aplikasi asli semua. Ada asli palsu sih tapi ya. Ini yang masalah. Laptop saya yang bermasalah. Saya tidak bisa membuka apapun. Atau saya tutup dulu Zoom ini ya. Nanti saya masuk lagi. Tidak mau ditutup juga Zoom-nya. Berarti laptopnya hang. Terlalu banyak yang dibuka. Ini Zoom tidak bisa ditutup. Apa yang dapat saya lakukan?
Sembari menunggu sistem saya bagus, ada yang masih bingung? Atau bingung semua? Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Pak, Cahaya masih bingung di bagian di bagian kesimpulan box plotnya, Pak. Cara membaca box plot masih kurang paham, Pak. Oke, oke. Coba, kamu bisa share box plot kamu? Bapak izin bertanya, Pak. Apa, Mega? Yang untuk mencari kakak itu kan, Pak, kan setelah kita cari kakak itu, nanti kakaknya itu yang terbesar dibagi yang paling kecil kan, Pak? Iya, iya, betul. Terus Yang itu besar bagi yang paling. data Loviga ada data paling kecil 0 kan, Pak? Kemarin itu Loviga bagi data paling besar dibagi data yang 0 itu hasilnya nggak bisa, Pak. Kakaknya 0 ya. Iya, betul, nggak bisa. Makanya sebaiknya kalau yang bisa diolah itu adalah data yang berbeda-beda. Itu kemungkinan kan antar ulangan sama angkanya. Mungkin 5 semua atau 10 semua atau 0 Iya, Pak. semua. Iya, jadi itu biasanya datanya mau ditransformasi, mau diutak-atik memang buruk. Jadi sebenarnya agak aneh juga itu. Peluang kita mengukur sama terus itu. Itu untuk amannya ya kalau transformasi bisa mengurangi, kalau kita anggap kalau dibagi mungkin kan tidak bisa. Kita ambil yang paling besarnya itu nilainya kecil saja. Jadi cari kalau ingin dipaksa transformasi, kita lihat kakak yang paling besar dari semua hitungan itu. Kalau yang paling kecilnya 0, nah itu nilai yang paling kecil. Kakak yang paling besar itu nilai yang paling kecil. Misalnya transformasi log nilainya 2, arcus sin nilainya 3 misalnya. Lalu apa namanya akar kuadrat misalnya nilai yang paling besarnya 1. Yang lainnya yang paling kecil 0. Nah, pilih yang 1 tadi. Itu saja mencari, tidak harus dihitung. Iya, kemarin Loviga baginya itu kan, Pak, kakak yang paling besar dibagi kakak paling kecil di atas 0 itu, Pak. Jadi Iya. nggak Loviga bagi ke 0 itu.
Kalau itu. Oke. Sekarang kita coba lagi nih, sepertinya sudah bangun lagi laptopnya. Saya coba cari data tadi. Sepertinya bermasalah kalau Zoom ini saya aktifkan ya. Kalau Zoom ini saya, berarti Zoom ini memakan korban. Ini kita coba share lagi screen, atau karena saya pakai share screen semua ini ya, jadi agak susah. Harusnya mungkin aplikasi saja. Oke, tidak apa-apa, kita jalankan dulu yang kita jalankan ini. Kenapa ini tanda tanya? Harusnya tidak begitu lama. Mungkin ada yang keliru ya di sini ya. Sebentar saya perbaiki lagi kalau gini. Ini ada gangguan di Air Commander-nya, tidak bisa membaca data sepertinya ya. Saya ulangi lagi, saya tutup lagi. Akhirnya semuanya harus ditutup. Dan nutupnya pakai paksa. Pakai Task Manager ya, nutupnya ya. Jadi saya paksakan untuk menutup R-nya. Coba saya ulangi lagi. Ini waktu terus berjalan. Ada lagi sambil menunggu yang ingin ditanyakan? Yang boxplot tadi gimana, Pak? Oh ya, oke. Nanti kita lihatkan lagi beberapa contoh ya. Itu harus dengan contoh-contoh tadi ya, baru mungkin agak nyambung. Apa sebab data ini? Oh, mungkin karena jaraknya ini terlalu jauh kah? Tapi ini tidak ya. Coba saya jalankan dulu. Ini berjalan. Ininya sebenarnya tidak masalah sini. Ya. Saya ingin tampilkan data ini dulu. Data ini apakah dia bisa dijalankan? Oh, paham. Jadi program mungkin lebih baik saya share jangan dalam bentuk itu ya, dalam bentuk file ya, lebih aman ya. File TXT mungkin ya. Ini sebabnya karena copy langsung dari e-learning ke ini menyebabkan dia kacau. Saya ulangi lagi. Harus di kontrol Alt del ya, pakai Task Manager menutupnya karena terganggu oleh ini tadi ya. Hapus paksa dulu. Nanti saya buka R yang beneran seperti ini. Atau ini tadi saya kopikan dulu dari e-learning, copy dulu ke TXT. Mungkin itu solusinya. Mungkin ada perintah di e-learning itu sehingga filenya kalau kita copy langsung ke R itu ada apa ya? Yang terhapus. Iya benar. Jadi di e-learning itu memenggal. Jadi tadi ya saya lihatkan di sini. E-learning itu menggal perintah yang panjang seperti ini, itu sebabnya. Saya kira itu sebabnya. Yang lain tidak. Ini contoh yang pendek ya, ini pendek ya, pendek. Yang barisnya panjang, ini tadi barisnya panjang. Ini tidak boleh terpenggal. Mungkin itu sebabnya. Saya coba aktifkan lagi R-nya.
R. Jadi kalau menemukan kendala itu silakan coba beberapa alternatif. Library. Masuk, ini kita copy semua. Sini. Harusnya data ini tadi bisa kita jalankan. Ini copy lagi. Kita lihat di R. Kita hanya cuman ingin memasukkan data ini saja ke. Ini kita jalankan dulu biar dia tidak mumet. Jalan selesai, kalau sudah ada keluar di bawah, ini tadi yang error. Jalan. Jadi sebenarnya kalau dia jalan tidak harus menunggu lama ya. Ini sudah masuk datanya, sekarang kita mau analisis tadi ya. Kalau kita hitung, tadi yang paling baik adalah arcus sinus ya. Tapi kita lihat dulu ya satu persatu dari data ini. Kita lihat uji normalitas ya, ini data ini. Data ini maksudnya raw, log, SKWT, arsin. Kalau kita lihat ya, kita jalankan semua ini. Kita lihat semua. Kalau datanya mentah ya raw, P-nya besar. P besar artinya normal karena kita pakai H0 adalah normal. P-nya besar itu H0. P-nya besar itu maksudnya lebih dari 0,05. Jadi datanya normal. Data mentahnya sudah baik. Kalau di log tetap baik. Kalau di akar kuadrat jadi buruk. Jadi buruk. Justru hilang normalnya. Kalau di arsin baik. Nah, kalau lihat di sini justru arsin. Ya. Yang paling baik atau tadi biarkan saja tanpa di. Ini paling besar. P paling besar paling normal ya. Kalau uji normal. Perhatikan nilai P. Ini untuk Safiro. Lalu Leven juga P yang paling besar paling baik. Kita sorot sekaligus ya. Leven kita jalankan. Kita lihat Levennya. Data mentah P-nya hampir mendekati 1. Baik. Ini para satu nian. Di log ya, log. Mungkin ke 1. Lalu ini buruk. Jadi akar kuadrat buruk. Justru ya dari sisi Leven dan arkusin baik. Nah, kalau begini yang paling aman kita milih adalah arkusin. Ya, karena pertama secara teori memang arkusin data itu, yang kedua memang ternyata ini paling homogen ragamnya. Yang ini paling normal, mana arkusin ini paling normal. Memang kalau tidak transformasi sebenarnya lebih baik ini tadi ya. Tapi kalau mau ditransformasi pilihannya adalah arcus sinus. Dari dua itu, belum dari tampilan yang lain. Nah, kalau ini tampilan yang lain kita lihat tadi. Ya, tampilan yang paling baik yang mana? Kita buka satu-satu ini, tidak boleh sekaligus karena dia akan kacau. Satu-satu seperti itu. Ini kalau tadi ada 3 pencilan. Nah, ini melihatnya pertama siapa tadi 3 tadi. Panjang ini, ya pertama lihat Vega, panjang ini sama panjang ini, sehingga teman-temannya lebar kotak ini, tinggi kotak ini harus hampir sama. Tidak boleh 5 kali lipat. Ini sama ini ya 2 kali lipat lebih ya. Jadi masih. Jadi secara ragam baik. Tapi yang buruk adalah ini. Ada pencilan namanya. Sebenarnya pencilan ini tidak boleh ada. Nah, pencilan ini mengganggu kesimpulan nanti. Jadi, kalau datanya mentah, sebenarnya datanya normal, ragamnya homogen, tetapi ada pencilan. Normal, dari mana kita tahu normal? Dari uji Shapiro tadi. Shapiro, ini Shapiro. Ya. Berapa nilai P-nya besar? Dari 0,05. Yang sebut besar itu lebih dari 0,05 ya untuk P ya. Ini data mentah.
P-nya besar dari normal. Ragamnya kita lihat apakah homogen. Lihat dari uji Leven tadi. Ya, Leven ternyata ini. Bukan log ya. Ini ya. Ini ragamnya homogen. Jadi data ini sudah bagus sebenarnya. Secara ini. Ragamnya homogen. Normal. Buruknya cuma di pencilan. Nah, sekarang jadi fokus kita ke arah pencilan. Tadi transformasi yang paling balik adalah arkusin. Ya, sekarang kita coba lihat arkusin. Ya, arkusin. Ini arkusin. Kita jalankan, boleh disorot, boleh ditaruh kursornya di kanan. Ya. Kita lihat, pencilan tidak berubah. Ragam yang bersama kurang lebih. Jadi, dari sisi apa namanya, transformasi. Jadi lebih baik pakai data mentahnya ya untuk kasus ini karena transformasi tidak memberikan apa-apa. Bagaimana kalau akar kuadrat SQRT kita jalankan? Nah, ini pencilannya memang 2 tetapi ini terlalu besar masih. Ini kalau tinggi ini ya cara membaca box plot ya. Tinggi ini tidak boleh lebih besar dari ini. Ini besar sekali. Ini dengan ini jauh sekali. Tingginya. Ini mungkin 10 kali lipat lebih. Ya, ini sama ini. Ini buruk. Ini oke. Ini yang tidak oke. Ya, jadi kalau melihat itu, makanya tadi ragamnya berdasarkan uji Leven, ini juga P-nya kecil. Kita lihat uji Leven untuk TR ini, SQRT. Leven SQRT. Leven ini kecil kan, lihat 0,1 yang lain 0,9 ya, jadi ini petunjuk bahwa ragam tidak homogen, terutama ragam yang kacang hijau. Ragam kacang hijau terlalu besar dibanding ragam tomat. Itu jadi satu cara membacanya untuk melihat ragam. Yang kedua seperti grafik biasa, tapi yang dilihat apa? Angka yang hitam ini. Yang hitam ini namanya rata-rata. Ini rata-rata. Rata-rata. Jadi rata-ratanya, rata-rata yang baik posisinya di tengah-tengah. Nah, ini baik rata-rata, ini baik. Nah, ini yang rata-rata yang buruk. Rata-ratanya ke bawah, rata-ratanya ke pucuk. Tidak di mediannya. Jadi, apa namanya, transformasi tidak memperbaiki. Jadi sebaiknya, kalau melihat ini, sebaiknya kita melakukan analisis langsung. Jadi kalau kita analisis langsung pakai R, kita tinggal pilih saja raw tadi. Raw tadi ini Ansira, kita buat ANOVA-nya. Kalau ANOVA-nya adalah RAL ya, RAL. ANOVA-nya RAL, maka ini ANOVA-nya. Jadi lihat yang pertama, lihat itu cukup ini saja. Kalau ingin ngecek kebenaran, ini dicek derajat bebas. Perlakuannya ada apa tadi? 4, sikok 2, 3, 4. Maka derajat bebasnya 3. Ya, ulangannya berapa? Tadi ulangannya kita lihat. Jadi meskipun kalian nanti pakai aplikasi, tapi tetap bisa menggunakan. Ini kita lihat perlakuannya, ulangannya sikok 2, 3, 4, 5. Jadi ulangannya 5. Makanya, mana tadi? Kalau ulangan 5, berarti galo-galonya 5 kali 4, 20. Jadi 20 kurang 1, 19. 19 kurang 3, 16. Nah, jadi itu benar. Jadi untuk melihat galat ini namanya galat atau error. Ini perlakuan. Yang lain tidak usah dihiraukan, ini jumlah kuadrat tengah. Ini kuadrat tengah ini menunjukkan keragaman. Semakin kecil angkonya, keragamannya semakin kecil. Ini karena memang angkanya kecil. Ya. Angkanya kecil, jadi keragamannya kecil. Ini data mentah tadi. Kalau F hitung, ini nilai P. Nah, lihat nilai P, bahwa ternyata angka ini lebih besar dari 0,05. Jadi ini kesimpulannya tidak TN ya, simbolnya TN. Artinya TRT atau perlakuan kacang hijau dan lain-lain itu tidak berpengaruh terhadap apa nih.
insidensi, atau dibalik, insidensi tidak dipengaruhi oleh perlakuan tanaman-tanaman ini. Ya. Tanaman-tanaman ini tidak mempengaruhi. Jadi ini meskipun ini tidak di grafiknya buruk, jadi bukan ini yang kita pakai. Coba kita tampilkan yang ini, yang sini tadi ya. Yang data mentah, box plot data mentah. Mana data mentah ini ya? Ini kita tampilkan, mana jalankannya. Submit. Nah, ini kita tampilkan. Ternyata meskipun ini agak bedanya 0, sekian sebenarnya. Ini tidak berbeda nyata antara rato-rato ini dengan ini. Tidak ada yang berbeda nyata. Jadi bahasa kasar, tidak ada yang satu atau yang mana kedelai yang kejadian penyakitnya lebih tinggi dari yang lain atau lebih rendah dari yang lain. Jadi semuanya dianggap sama. Ya, sama. Seperti itu. Agak panjang dan mungkin perlu latihan dari biar agak paham pelan-pelan ya. Jadi silakan yang kelas HPT ya, lanjutkan dengan uji ini RAL. Kalau RAL ya, saya contohkan dulu. Kalau RAL ini harus ditambah dulu. Kalau dia RAL tambah kelompok seperti kemarin ya. Sama kelompok boleh di sini naruhnya. Kelompok kita simbolkan GRP. Boleh pakai angka 1, boleh pakai angka huruf. Enak pakai huruf A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Yang lain melok. Ya. Yang lain ikut. Ini. Sampaikan ke sini. Nah. Terus ini dimasukkan ke R. Masukkan ke R. Jangan lupa sebelum masuk ke R, ya. Setelah kita ini, R-nya harus dinolkan lagi datanya. Balik menghapus data ini dengan dipilih paling bawah, sorot ini, RM. Hapuskan dulu dalam memori biar dia tidak bingung. Kalau ini ganggu, sorot, Ctrl A, del. Hapus ya, biar tidak ringan. Lalu kita masukkan lagi data baru. Yang ada GRP-nya. Ini data baru. Kita masukkan. Ini data baru, kita lihat ada GRP-nya. Lalu kita bisa ngitung rak tadi. Jadi rak, ini rak ya. Ini kalau rak kita bisa olah sini, lihat sorot itu, ya. Lihat di sini, nih sudah ada GRP di sini. Jadi cara ngitungnya, perlakuan tadi ada 4 kurang 1 jadi 3. Ini derajat bebas, DF, degree of freedom, ya. Ini 3. Asal tadi ini 4 perlakuan. Kemudian GRP itu atau grup atau ulangan tadi ada 5. Kurang sikok jadi 4. Nah total tadi kan semuanya perlakuan 4, ulangan 5 itu adalah 20. Jadi 20 kurang pucuk ini 7 dapatlah 12. Inilah galatnya. Lalu dihitung-hitung ternyata keragaman antar kelompoknya tinggi. Makanya dia di sini kasihnya bintang. Artinya pengelompokan atau kelompok berpengaruh nyata terhadap kejadian penyakit. Jadi ada penyakit itu di kelompok tertentu banyak, ada penyakit itu di kelompok tertentu sedikit. Itu maksudnya berpengaruh nyata itu ya. Artinya ada perbedaan yang nyata antar kelompok. Sikok banyak, sikok dikit. Sekurang-kurangnya. Nah ini kalau ininya bintang di kelompok, sebenarnya rancangan yang baik itu adalah rancangan acak kelompok. Silakan jadi coba kalau dia aslinya kelompok, ini rancangannya kelompok. Tinggal latihan tadi, membaca. Ada pertanyaan lagi atau kita lihat dulu yang lain?
Jadi tadi biar aman, copy paste dulu ya data tadi dari e-learning ke ini, lalu baru di ini. Karena saya langsung tempel di situ ya, tidak berupa file. Jadi Karina sudah bisa menyimpulkan ya bahwa perlakuan ini tidak berpengaruh nyata. Tapi kalau dibuat rak, justru pengelompokan yang berpengaruh. Kelompokan berpengaruh itu maksudnya ada kelompok yang nilainya lebih besar dari yang lain. Ya, makanya itu secara statistik yang besar dari yang lain itu disebut berbeda nyata. Coba kita lihat lagi yang tugas yang lain. Mana ini? Ini kalau saya pencet ini saya harus men-scroll lagi. Panjang. Roni, ada Roni? Tidak ada. Miftah? Hadir, Pak. Saya coba kita lihat Miftah. Apa yang kamu tampilkan di sini? Excel ya? Jadi kalau ini saya harus mendownload dulu. Ya, tapi sebenarnya saya bisa mengecek perhitungannya betul apa tidak. Cuman agak lama. Lalu laptop saya ini kalau di-download tidak bisa langsung buka, dia harus dibuka kuncinya dulu. Jadi saya buka kunci dulu. Lalu kita cek. Sini datanya adalah pengamatan gejala penyakit kuning. Jadi intensitas, insidensi. Jadi ini ada dua data ya. Ada dua data Miftah. Kamu bisa olah yang atas atau yang bawah atau dua-duanya. Kita lihat kalau yang atas itu paling ya. Biar besar. Ini ya. Paling kecil 26. Paling besar 89. Ya, datanya baik sekali ya, menyebar. Seperti itu. Jadi ini persentase ya. Terus kalau dibandingkan ini tadi ternyata yang paling besar ya, ini bukan ya, paling besar dan paling ini salah cara menghitungnya Miftah. Jadi yang paling besar adalah 14. Jadi kamu ganti. Yang paling besar adalah 14 dibagi dengan yang paling kecil adalah atas ini. Jadi lihat ininya ya. Tidak tahu ngitung ini benar apa tidak? Benar ya. Nah, hitungnya benar. Ini dibagi ini, oke. Jadi tidak begitu jauh. Sebenarnya kalau melihat ini data ini mungkin tidak perlu transformasi. Kita lihat di log. Lognya bagaimana? Nah, lognya juga salah. Nah, kapan kita menggunakan tambah 1 kalau di sini ada data 0? Ini datanya tidak ada 0. Jadi lognya tidak usah tambah 1. Biarkan log saja. Nah, seperti itu ya. Yang lain ikut. Dapatlah ini yang paling besar mana? 3,9. Yang paling kecil atas. Jadi mungkin sama polanya. Beda ya. Ini beda-beda polanya. Jadi tidak bisa kita copy yang rumus ini. Nah, kita langsung cari yang paling besar dibagi yang paling kecil. Ini. Oh, ini ya. Sama berarti. Nah, dapatlah 1,7. Kalau log. Kita lihat lagi yang lain. Ini apa akar kuadrat? Akar kuadrat sama seperti yang tadi ya. Jadi tidak perlu ditambah 0,5 karena di sini tidak ada nilai 0.
Kapan taman umumnya kalau ada nilai 0? Kita ganti yang lain semuanya. Tarik. Mana lagi? Tarik. Ini juga harus yang paling besar, paling kecil, paling di atas. Pasang semua. Jadi tidak bisa stabil dan besar kita lihat ya. Berikutnya apa ini kasus ini sudah ada rumusnya kira-kira betul, tinggal bawahnya 100 ya, kasusnya namanya 100 tinggal ini yang berapa ini yang keliru ya. Jadi paling besar adalah ini, yang paling kecil adalah ini. Jadi mau ditransformasi atau tidak transformasi, saran perbedaan koefisien keagamanya sama. Karena jadi kalau kita pakai lihat data ini ya, kalau udah logika cara membacanya tapi tidak pernah ini panjang antar katanya sama, jadi keragaman antar lakukan ini dianggap mungkin hampir sama artinya mungkin mau semua transformasi apa saja hasilkan kayak yang di atas ini Bang Farhan ini jadi mafia justru kelihatannya tolong tapi masih ada yang gitu sama ini sampai dikali-kali. Kemudian ada statistik ini perhatikan bahwa yang sudah normal. Ini makin normal lagi kita tidak ya. Dengan ragam dari tadi pola itu sudah homogen ini sudah homogen. Tapi kali-kali kita maksa mana yang paling gede ya kuadrat atau log jarang kita pakai, maka kuadrat yang paling homogen yang paling normal ternyata juga akar kuadrat yang normal. Jadi kalau begitu masing-masing pas kuadrat kalau dipasang terus transformasi. Ini yang tinggal sahabat ini saya metode dan lanjutkan dengan uji dari dulu ini jadi lalu masukkan kalau jarak tambah bagian di SPC ini ya YEP lalu masukkan ya kan 5 ya masukkan juga coba dikira dan gigi pakai ANOVA ya kalau tidak kalau tidak berpengaruhnya tidak ada yang berbeda tadi biasanya ulang lagi uji. Kalau bisa mencoba ini misalnya jadi ini kita mau sistem uji BB-nya boleh. Keluar ya. Oh, RT-nya bukan besar. Ini nanti ya. Rumusnya pakai RT-nya kecil. Kecil. Ini sorot boleh, taruh di kiri kanan boleh. Kursor ya bukannya. Dari ini kadang-kadang tidak ternyata. Tapi kalau ternyata di sini api kakak ya. Kenapa? Karena di sini sudah tidak berbeda dan tidak berpengaruh nyata perlakuannya. Kapan nilai P-nya sudah begini beri. Walaupun uji statistik ini jadi caranya dengan menggunakan pakai aplikasi gambar ini begitu manual ini sehari hitungnya. Kalau baru tahu ya, kalau agak lihat dengan menit bentuknya.
Kalau validasi cuma berapa detik ya, dia tinggal tangan saja baru kodenya. Kodenya jangan keliru, jadi dia tidak keluar. Tinggal diganti mau di BD. Ya, kalau SD itu BD, kalau BD rasanya apa ya? BD barangkali ya, coba cek keluar BD. Bukan. Berarti LSD ya. Ini uji BNT. Nah, ini BNT namanya. Uji supaya ini jangan dipakai karena sudah banyak yang bermasalah. Satu lagi namanya dan ini kodenya. Kalau dia tidak keluar salah. Kalau dia keluar, nah. Tidak keluar, bukan. Apa harus pakai ini? ENNLT. Tidak keluar. Kita cari cara bacanya agripolai. Ya, cara bacanya cari ketik agripolai R. Ini agripolai R untuk dan Ken. Apa perintahnya? Oh, ini cumanya. Ini buka ya. Yang memakai KSS hurufnya harus seperti ini. Ya, hurufnya kecil ini. Oke, kita coba. Jadi kalau tidak hafal bisa cari itu untungnya R dan SAS. Ada mana tadi? Siapkan dulu. Tuliskan baik. Dunkes. Oh, nah, biarkan. Moga keluar. Dunken. Ya, Dunken ini ada di titik. Beda-beda aja bukan itu kok. Begini hari Dunken ini suka dipermasalahkan orang karena terlalu apa namanya menyalahi ANOVA. Jadi ANOVA ini metodenya yang ini kadang-kadang kasusnya kalau pakai Dunken ini tidak berpengaruh data si pelakuan, tiba-tiba di Dunken ABCD tidak pengaruh. Jadi sebenarnya jangan ditinggalkan. Untuk kalau yang produk dulu senang sekali. Ya, pelajaran kami dulu dan ini paling baik. Nah, begini hari ini uji masing-masing yang ditinggalkan. Tidak disuruh, tapi yang paling moderat adalah RNG ya. Atau rumusnya HSD ya. LSD uji yang untuk ulangan lebih atau perlakuannya lebih dari kalau 3 tidak masalah. LSD ini kalau kita statistik namanya uji T. Ini namanya uji T. Untuk untuk dua hebatnya itu paling bagus. Dia bahkan data tidak normal bisa. Data ragam tidak homogen bisa kalau ya, tidak perlu transformasi yang diterima. Tapi kalau yang lain jadi Miftah ya, silakan perbaiki. Coba ini saya berikan itunya, tinggal sesuaikan lain-lain. Kita lihat lagi, psikot lagi contoh. Ya. Ini tugas berikutnya kalian upload, terus kalian beri cara memilih ya mana yang paling baik. Jadi sekarang belum bisa beri nilai. Banyak yang belum mengumpul. Ada Anggun. Belum. Ada. Belum kelihatan. Mana mundur di sini. Campur di sini.
Tidak baca. Kalian anggun. Saya harus ini dulu. Buang kuncinya. Buka dulu. Betapa kecilnya ada hurufnya di sana. Nah, besarkan biar saya lihat juga. Lihat datanya. Ini ya gambarnya ya. Ini data pengamatan 144 dari ini perlakuannya Siko 2345. Ulangannya ada. Nah, jadi ini nanti total peta jadi ada 20 ya. Jadi kalau dikurang koreksi 19 ya. Oke, datanya ini adalah mortalitas dalam persen. Paling kecil adalah berapa ini? 35, paling besar 8. Kita lihat apakah ini perlu transformasi atau tidak secara manual. Ya, ini dulu permulaan siapa ini? Ini data mentah ya. Data mentah. Ini salah terbalik baginya. Jadi bagi dari yang paling sah. Ini sah. Lalu dibagi yang paling kecil. Ini. Nah, 1,7. Sebenarnya ini baik. Kurang dari 5. Lalu kita lihat transformasi. Ya. Ini sama seperti yang lain selalu masih tambah 1 karena contoh di ini saya tambah 1. Contoh saya itu karena ada nilai 0. Ya, jadi tidak ada 0 ini kan? 0 ini koma. Dihapus. Nolnya satunya. Jadi baru ini disesuaikan. Sesuaikan. Ya. Lalu kita hitung nilai ini yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi ini mana yang paling besar ini yang paling kecil mana? Ini dalam angka 2,3. Lihat ini lebih besar yang ini. Jadi setelah deformasi log jadi lebih dalam hal selisih koefisien keragaman. Lalu bagaimana ini? Akar kuadrat sama dengan tambah 0,5 karena tidak ada angka di data aslinya. Jadi ini yang ikut menyesuaikan. Dapatlah nanti ini. Ya, ini juga sama ya, cari besar mana bawaannya ya, cucuknya ini ya, nah 1,95 lebih baik dari cucuk. Jadi akar kuadrat dalam hal ini tapi belum tentu. Kita lihat lagi yang lain. Ini aku tadi karena otomatis sebenarnya benar. Nah, lalu kita lihat, nah cara ngitung ini paling besar berapa? 54 ya. Yang paling kecil 3,05 188. Jadi kurangnya begitulah ya, itu jauh benar. Tapi sebenarnya data mentahnya sudah baik. Cuma belum tentu. Kita lihat statistik. Kita lihat datamu ini oke, terus masih stereo ini ya. Ini kita lihat kalau dia data normalnya tidak normal. Data normal. Itu angkanya ini ya. Ngapa kecil? Kecil itu berapa? Kurang dari 0,05. Ini 0,05 batas. Jadi ini tidak normal. Karena dia kecil P-nya. Kalau ini juga tidak normal. Ini juga tidak normal. Ini juga tidak normal. Jadi transformasi masih tetap tidak normal itulah. Data itu tadi. Itu juga ya. Banyak begitu. Ragamnya mungkin banyak ragamnya. Ragamnya pakai uji Leuven. Ragam varian bahasa Inggris. Kita lihat data mentahnya besar. Jadi sangat baik.
Kapan ditransformasi justru buruk. Tadi ya, jadi buruk. Kapan di akar kuadrat? Ya, baik juga. Ini juga baik juga. Tapi kalau kita lihat, kalau nak transformasinya adalah arcosinus, jangan tetap tadi tidak normal yang agak baik justru log. Tapi log tadi kan ragamnya makin kacau. Jadi dia dalam lihat data seperti ini, solusi yang paling baik mungkin. Bentar dulu, kita lihat ini box plot. Box plotnya mana? Ini ya, box plot. Kita lihat ini yang entah. Pertama tadi lihat tingginya ini, tinggi sama ini, tinggi. Ini tingginya baik sekali dari sisi tinggi. Terus posisi garis hitam ini di tengah-tengah atau bukan? Kalau melihat ini tidak ke bawah nih, ke bawahnya ke bawah sini. Jadi masih bagus. Jadi data itu sebenarnya bagus tanpa di apa-apakan. Katanya tadi tidak normal. Kelemahannya sikok. Ragamnya homogen, ini tinggi, ini hampir sama kalau. Sepintas sama. Nah, ini buruk nih. Ngapa buruk? Ini kecil. Ini kalau ini bagi ini habis. Jadi ini data yang buruk. Kapan pakai? Terus ini tetap bagus. Ini bagus seperti ini. Ini tetap bagus. Jadi transformasi yang mana? Kalau nak paksa transformasi, boleh arcosinus, boleh akar kuadrat. Kalau dari sisi gambar ini, tapi ini yang paling mewakili. Ini kelihatan langsung oleh mata daripada hitung-hitungan tadi ataupun didukung oleh uji statistik. Jadi dengan box plot dan uji statistik bahwa data ini sebenarnya normal. Kalau kita balik asal lagi, data ini sebenarnya tidak perlu transformasi. Tapi ini kalau diolah, ini kemungkinan berbeda nyata. Baru nyata maksud saya. Ya, kalau diolah lagi, Miftah nanti olah ya dengan formula tadi. Kemungkinan ini berbeda nyata dengan yang lain, atau ini berbeda dengan ini berbeda nyata dengan yang lain. Ya. Nah, nanti hasil simbolnya bisa taruh di sini ya, tempelkan A, misalnya ini A, ini B, ini C, C, D, D, misalnya ya, bisa ditampilkan. Itu lebih baik. Tapi orang jarang di jurnal atau di skripsi menampilkan ini karena ketahuan buruknya data kita. Karena rahasia dianggap ya biar tidak ketahuan buruknya, sehingga ditampilkan dalam bentuk angko-angko seperti ini. Tidak tahu kalau dalam angka, kalau dalam grup box plot ketahuan. Sisip-sisip, orang nyebut, penelitian nyebut, ulang lagi. Nah, itu untuk menghindari itu banyak yang menyembunyikan, tidak mau menampilkan box plotnya. Kalau ditampilkan, tapi kalau ini bagus, tidak ada pencilan, ya panjangnya sama, posisinya hampir di tengah-tengah semua, dari garis hitam. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Di data PIRA itu kan Pak ada nolnya kan Pak yang di data awal. Nah, habis itu di-lock-kan, tapi waktu udah di-lock-kan, ditransformasi lock, itu masih datanya masih tetap nol Pak. Itu gimana? Iya, nggak masalah, memang begitu. Karena log 0 tambah 1 tetap 0. Jadi tidak masalah. Jadi lanjutkan saja. Ya, coba kita lihat ya, yang data Miftah nih kembali lagi. Jadi 0 tidak masalah. Setelah ditransformasi log ya, tidak masalah. Jadi bukan tidak boleh ada 0 ya. Kalau kami dulu di CKI oleh kakak-kakak tingkat, pokoknya data itu tidak boleh ada 0. Boleh ya. Syarat sidik ragam itu bukan 0, bukan tidak 0. Tapi tadi syaratnya ragam homogen, datanya normal. Ragam homogen itulah kita hitung-hitung banyak-banyak ini. Hitung ini untuk hitung ragam homogen, box plot ragam homogen, uji Levin dari ragam homogen. Ya, uji statistik psikometri tadi untuk uji
normal. Jadi kalau kita lihat data ini, kita R-kan, hapus dulu yang lama, jalankan yang baru. Ini lalu kita jalankan uji sidik ragamnya. Ini. Kenapa tidak berfungsi? Oh, ini belum saya rubah. Ini ya. Jadi lihat di sini perlakuan P-nya kecil sekali. Ini baik sekali. Jadi perlakuan sangat bintangnya sampai 3 ya, mayor jenderal. Kalau di sini ya, tapi sebenarnya 1 saja cukup ya. Ini untuk pengingat kita. Jadi bahwa perlakuan sangat mempengaruhi atau secara nyata mempengaruhi apa data ini? Persentase apa tadi? Kematian apa ya? Sesuaikan datanya apa ya? Misalnya datanya di sini apa tadi? Mortalitas. Jadi perlakuan sangat atau perlakuan berpengaruh nyata atau sangat mempengaruhi juga boleh ya. Tapi orang sekarang buang sangatnya tidak terlalu enak sangat ini karena ini bentang-bentang bintangnya banyak sangat. Jadi perpengaruhan secara nyata mempengaruhi. Mortalitas atau mortalitas kalau kita balik secara nyata dipengaruhi perlakuan. Atau ada satu perlakuan minimal berbeda dengan perlakuan yang lain. Dalam rata-rata. Mana bedanya ini? Di uji lanjut. Sini cara bacanya. Ya, hurufnya baik sekali ini A, B, C, C. Berarti antar 3 ini sama. Tidak berbeda nyata. Yang berbeda nyata antara 3 ini dengan ini dan dengan pucuknya. Atau antara ini dan ini. Jadi lihat simbolnya ya. Jadi nanti tinggal di hitung miftah ya. Yang tidak beda nyata ya AA semua di sini, ini kebetulan yang berbeda nyata. Jadi nanti huruf-hurufnya A, B, C, C tampilkan di gambarmu ini tadi. Ini akan lebih keren ya. Jadi jujur saja gitu ya. Jadilah akademisi yang jujur, menunjukkan itulah data kita ya. Tidak usah disembunyikan. Jadi ini bukan miftah nih tadi. Data siapa nih tadi? Data siapa nih tadi yang saya olah nih tadi? Data Anggun, Pak. Anggun, ya oke. Anggun ya. Jadi Anggun ini ABCD tadi kamu bisa tempelkan hurufnya. Jadi ini A B C. Ya. A B C. Jadi orang langsung tahu. Memang ini secara statistik pasti beda ya. Kalau ini sama ini tingginya pasti beda. Nah, jadi orang secara yang sudah belajar statistik rancak akan tahu bahwa ini perlakuan paling tinggi kematiannya. Ini kematian judulnya nanti ya. Mortalitas. 3 ini sama rendahnya. Dan berbeda nyata dengan ini. Ini berbeda nyata dengan itu. Atau ini lebih tinggi dari ini. Ini lebih tinggi dari 3 ini. 3 ini lebih rendah dari yang lain. Ya, gitu ya. Simpel kan? Itulah rancok. Kalau sudah sudah lulus. Baik, Pak. Kalau sudah paham menampilkan ini, nampak ini kalau buat deskripsi keren sekali. Bisa masuk ke box plot ya. Di skripsi. Cuman kalau datanya bagus seperti ini ya, ini kalau datanya buruk ya menjadi masalah nanti. Apalagi banyak bundar-bundaran data pencilan dari ya, itu tidak baik sama sekali. Disuruh ngulang penelitiannya, gawat ya, tidak jadi tamat. Biasanya makanya tadi karena buruk tidak ditampilkan dalam box plot, tampilkan tabel saja biar tidak ketahuan. Tapi banyak juga orang tidak bisa membaca box plot, maka latihan tadi. Jadi latihan melihat sepintas di panjang ini posisinya mendekati tengah-tengah, tidak ada lubang bunder-bunder kecil pencilan. Sudah cukup baik. Saya kira waktunya habis ya, walaupun lama habis oleh setting-settingan tadi. Nanti kita lanjutkan, semoga minggu depan kita bisa. Nanti minggu depan AIT-nya kelas
jamnya kita mulai dari jam 8 saja kalau saya tidak ada gangguan. Ini ada gangguan akreditasi prodi, jadi agak terganggu. Yang ingin itu semua tugas sudah kalian ini, yang salah-salah transformasi tadi benerin dulu, yang plus satunya buang, plus nol buang, kalau tidak ada nol ya. Kalau ada nol tetap. Kemudian hitung dengan ANOVA, buat kelompok atau dengan kelompok. Ini tanpa kelompok, dengan kelompok juga buat. Jadi ada dua nanti. Ada dua dengan kelompok dan kelompok. Box plotnya satu. Mau kelompok tidak kelompok, box plotnya seperti itulah. Yang beda ininya, uji ini tadi ya, ANOVA-nya, ANOVA-nya yang beda nanti. Ininya mana ANOVA? ANOVA tuh ini ya. ANOVA tuh ini cuma. Mungkin ininya beda nanti. Ininya beda, BNJ-nya ya. BNJ. Bapak, izin tanya. Yang transformasi log itu misalnya ada data 0, yang ditambah 1 itu data 0, yang data 0 itu aja atau semuanya, Pak? Semuanya. Kapan sih kok ada 0 di situ? Rumusnya log, buka kurung, cari selnya, tambah 1. Oke, Pak. Si kok ada 0 di situ ya. Seluruh data. Tapi Baik, kalau Pak. tidak, sah. Jadi sama. Yang akar kuadrat juga. Kapan ada 0, semuanya harus tambah setengah. Makanya main tarik saja. Di Excel-nya tarik. Oke. Habis. Waktu pun habis. Kita tutup. Ya. Dengan satu buku tugasnya tadi, perbaikan tugasnya di 10 ya. Saya tidak tahu apakah bisa masuk kalau yang AET tadi. AET nanti saya benari ya. Kalau tidak, PWA saja supaya saya membenerinya. Nah, kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.